Di film Nona Mani Sayangi. 1, 2, 3. Segera di bioskop seluruh Indonesia. Dengan kita, tadi jajaran produser, eksekutif produser udah cerita tentang bagaimana serunya proses syuting dan visi yang dibawa dari film Nona Mani Sayangi untuk masyarakat penonton di Indonesia. Sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu di sini berperan sebagai apa masing-masing karakter dan apa yang membuat kalian tertarik untuk ikutan di proyek Nona Mani Sayangi ini. Haikal, dari Haikal silakan, boleh ceritain ke teman-teman media. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Aku Haikal Terbiarkan, aku di film Nona Mani Sayangi aku berperan sebagai Sika. Jadi Sika itu karakternya kurang lebih dia itu punya personality yang sangat kuat. Dia punya prinsip yang kuat. Anaknya kekeh, dia nggak yang menye-menye gitu. Dia juga sangat berpendidikan. Apa ya? Kenapa tertarik ikut pada saat ditawarkan, apa yang membuat seorang Haikal, oke, aku ikut tergabung di film ini nih? Yang pertama stand out menurut aku soal film ini karena dia juga membawa budaya Labuan Bajo. Yeah. Itu yang menurut aku interesting. Terus aku suka karena ini menjadi sebuah tantangan buat aku untuk berperan sebagai orang Bajo. Yeah. Sedangkan aku nggak ada pengalaman sama sekali, jadi kayak aku bisa belajar. Terus juga aku interesting karena kita harus bisa logatnya, dialeknya kayak orang PDP. Nah, ini itu sih menurut aku pengalaman karakternya nanti kita akan tanya lagi ke masing-masing. Tapi luar biasa untuk ada di sini. Kita ke Pangeran sekarang, Pangeran Nathan. Kalau Pangeran di sini sebagai siapa? Karakternya seperti apa dan kenapa tertarik? Pangeran silakan. Halo, selamat siang semuanya. Aku di sini berperan sebagai Ketes. udah tahu lalu. Aku berperan sebagai Akram. Akram ini karakternya justru kebalikannya dari Sika ya. Maksudnya dia bilang dia berpendidikan, Sika ini berpendidikan. Aku malah kebalikannya, aku agak berpendidikan sama sekali. Karena saya ini orang asli, orang Bajonya, orang Bajo asli, ceritanya di situ. Terus dia ini punya abangnya mana? Ini. Oh itu. Ngumpet dong itu. Abang saya, abang Boy, jadi keseharian saya cuma sama abang Boy aja ke pasar gitu-gitu. Terus menanti Sika pulang dan karakternya dia lebih ke so far dongo sih. Bahasa gampangnya gitu ya. Iya. Jadi lihatnya nanti di film seperti apa gitu ya. Dan gak jauh beda juga masih dongo-dongonya. Tapi kalau buat seorang Pangeran, apa yang membuat tertarik tergabung di film ini? Wah, dari awal sih aku udah tertarik banget karena ini satu tantangan baru sendiri buat aku. Apalagi dari harus pakai bahasa Labuan Bajo, dialeknya itu tantangan baru banget. Terus syutingnya di Labuan Bajo, berinteraksi dengan orang-orang setempat itu sangat ini banget sih, memori banget. Pengalaman baru lagi untuk seorang ini Pangeran Nathan ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita ke Bisa dulu sebelah kanan, Bisma boleh, Bisma silakan Bisma boleh di mana namanya. Bisma, kali ini lo berperan sebagai siapa di sini dan gimana karakternya, silakan. Halo, saya berperan sebagai Randy di film ini. Jadi Randy itu orang luar daerah yang mencoba peruntungannya di Labuan Bajo sebagai pialang tanah. Dan karena dia menguasai itu, lama-kelamaan dia menjadi tidak di jalan yang benar. Jadi ke arah mafia tanah. Nah, selanjutnya seperti apa nanti di filmnya? Iya. Nah, dari situ dia punya kedekatan bisnis dengan Pak Darmawan yang diperankan oleh Om Matias Muncus. Dari situ si Randy hampir punya konflik di semua karakter di film ini. Untuk seorang Bisma, karakter Randy di sini apa yang bisa dipelajari lagi sih? Main di Nona Mani Sayangi ini. Dipelajari buat Iya, sebagai aktor.
Oh ini tantangan baru ya, karena Ya. sebelumnya dapat peran-peran itu protagonis. Jadi di Iya. sini dapat karakter antagonis, nggak pikir panjang aku ambil langsung si peran ini. Biasanya kan peran-perannya disakiti, Iya. terus Sad boy. sad boy. Iya. Tapi ini tantangan baru buat kamu ya. Makasih udah nonton film saya. Aku nonton terus dulu. Kita kan sering ketemu. Makanya langsung ACC terima apa skrip casting dapat, alhamdulillah syuting berangkat ke Labuan Bajo. Oke, siap. Selanjutnya, Chancellor boleh cerita dong ke kita. Silakan. Oke, perkenalkan saya Chancellor Nembal dan di sini berperan sebagai Rumi. Ya. Rumi itu sahabatnya Sika dari kecil dan dia itu asli Labuan Bajo. Oke. Rumi itu sangat introverted. Dia tuh perempuan yang kuat tapi nggak terlalu menunjukkan itu. Oke. Gemini-gemini gitu lah ya. Terus gimana di sini kamu perannya apa yang bisa kamu eksplor di Nona Manisa ini sebagai seorang aktor? Jadi aku tuh sebelumnya udah ke Bajo kan. Iya. Sebulan tinggal di sana. Dan aku sangat tertarik dengan culture-nya dan tempatnya ya. Jadi pas dapet tawaran film ini, aku seneng banget dan bisa explore lebih dan kayak jadi orang yang berasal dari Karena Bajo. udah pernah merasakan di sana sebulan. Iya. Lama ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media pasti juga. Kita juga ada Luz Victoria di sini. Boleh ceritain dong ke teman-teman media kalian di sini sebagai siapa dan gimana? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Luz Victoria dan di sini saya berperan sebagai Dina. Jadi peran Dina di sini adalah dia seorang tipikal influencer yang ngeselin. Ini yang bikin peran Dina itu menarik banget Ya. karena saking ngeselinnya dia nggak ada yang mau jadi kayak dia. Oke. Dan dia itu anak Jakarta yang jadi peran saya di sini tuh bakal ngajarin gimana caranya orang bisa punya manner di sana. Karena banyak banget kan orang yang gak punya manner kalau mereka ke satu kayak tempat lokal. Ya. Iya, dan peran Dina ini kebalikan dari sopan. Oke. Jadi begitu. Itu yang menarik dari peran Dina. Jadi ngeselin mampus gitu sih. Wow, ini peran-perannya cukup luar biasa ya, naik turun dari masing-masing karakternya ya, makin menarik. Tapi kita di sini juga ada olahraga. Overthinking aja. Iya. Gimana nih gue harus bahasa. Jadi setiap malam kita reading. Iya. Terus kita ini kan sebagai coach acting kita. Yes. Ujungnya mukanya kelihatan banget. Yes. Kayak gitu ya, muka dia aja. Nah, jadi setiap kalau dia kan biasa tidur jam 10, biar agak tua lah ya. Jam 10 gitu. Jadi kalau dan kita tuh jujur aja kita ini sebagai pemain kita punya tempat tinggal yang bener-bener bagus banget. Iya, iya. Itu kita udah berasa Disiapkan dengan proper lah ya. Iya, jadi pemainnya. kayak gitu juga ngobrolnya enak banget, apalagi readingnya di depan kolam renang bisa ngeliat Aduh. tahu sendiri Ya, lah. teman-teman media kita makin penasaran ya sama Nah, kita. itu dia. Terus, nah kamarnya Om Totos itu, kalau misalnya dia mau naik pasti harus ngelewatin kamar kita dulu, harus ngelewatin kolam renang lah. Oke. Nah biasanya kita kalau reading di situ. Terus kalau misalnya dia mau naik ke kamar pasti kita tarik dulu. Sini lo reading. Jangan-jangan acting coach masa tidur dulu. Jadi terbalik juga ya dengan di sana ya. Gitu.